Shalom Antiokers and welcome to X Antioquia Creative Talks, kisah para Antiokers. Ketemu lagi dengan saya Sakti, aku ini yang bakal temenin Anda selama beberapa menit ke depan. Dan puji Tuhan, semangat podcast ini sudah mencapai episode ke-10. Yeay. Dan kami segenap tim mengucapkan terima kasih buat Antioquia karena masih memberikan atensinya buat program ini, dan tentunya kami segenap tim masih setia membuat ini untuk menjadi teman setia Antiokers. Sebagai kreator, kami selalu melihat Antiokers bagaimana respon viewer sampai sejauh ini, dan kami juga pastinya melihat terus apa-apa aja ya yang mungkin bisa dibenah di konten podcast ini. Dan salah satunya kayak contohnya itu memunculkan video narasumber. Sebelumnya kan cuma foto doang tuh di kanan. Sebenarnya ide ini untuk pakai video narasumber sudah ada dari awal banget sebenarnya. Sebelum mulai juga udah kepikiran, tapi saya bikin pertimbangan gini, ada beberapa jemaat yang belum familiar dengan video conference. Sedangkan kita targetnya adalah semua jemaat gitu kan. Jadi takutnya ketika kita suruh video conference, gimana caranya. Dan juga mungkin belum siap gitu. Jadi kadang-kadang kalau disuruh kayak misalnya video conference gitu, bisa mungkin kita kurang tektok gitu. Jadi kayak ada delay, jadi merasanya seperti kayak, kayaknya ada kekurangan nih kalau kita pakai video conference. Tapi ternyata makin kesini, literasi jemaat terkait video conference itu semakin luas karena mungkin dipengaruhi oleh WFH dan ibadah online juga ya. Jadi kami coba ditemukan kemarin dengan keluarga Bang Sonang, and it works really well. Dan apa yang kami lakukan benar-benar ya, delay itu nggak terlalu kerasa gitu. Jadi memang masih tektokannya masih cukup aman, dan sampai sekarang kami mutusin untuk setia menggunakan VidCon sampai ada term dan condition khusus. Jadi kalau Antiokers punya masukan khusus, kayak contoh tadi video conference, kasih tahu aja Antiokers ke kita di komen di bawah, ataupun mau japri ke masing-masing tim juga boleh gitu ya. Dan untuk episode kali ini Antiokers, kita ada di sesi testimoni, yaitu sesi di mana kita akan mendengarkan kesaksian yang luar biasa dari Antiokers yang kita undang. Kalau kemarin episode 4 kita udah dengar kesaksian dari keluarga Yosante Ginting terkait COVID-19, dan kali ini kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang Antiokers juga yang suka hadir di ibadah pagi, duduknya selalu di sisi kanan dan paling depan. Pokoknya cluenya kalau mungkin jarang lihat di posisi itu, dia suka ke depan deh, foto-foto juga, nggak kalah sama Om Tobi. Siapakah dia? Dia adalah Ibu Tabita Prihatin Tina, atau biasa kita panggil dengan Tante Tabita. Halo Tante Tabita, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya ampun Tante Tabita, kok saya udah jarang kita ya, jarang ketemu. Saya seringnya sore. Maaf ya, aku nggak bisa menemani harimu sekarang. Setiap minggu udah jarang ketemu, mohon maaf ya. Dan sudah lama banget kita nggak ketemu ya, berapa bulan. Iya, Tante Tabita, saya kangen disorot oleh kamera indahmu. Aku juga kangen nih ngambil wajahmu. Emang muat. Malah memilih diri sendiri. Tante Tabita, apa kabar nih? Puji Tuhan, luar biasa. Luar biasa, selalu luar biasa ya Tante Tabita ya. Harus luar biasa. Tante Tabita, pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih udah mau hadir di Antioquia Creative Talks ya, podcastnya Antioquia yang baru. Semoga nyaman di sini, boleh bisa sharing banyak hal sama Antiokers juga, sama saya juga. Terima kasih juga nih diundang. Oh iya dong, kan untuk dalam acaranya. Iya dong, harus. Pokoknya Tante Tabita jangan lupa foto. Tante Tabita mungkin boleh nyapa dulu nih ke Antiokers pendengar kita yang ada di rumah, sekaligus bisa perkenalan diri juga. Mungkin banyak Antiokers yang belum terlalu kenal. Beberapa pasti kenal lah, Komiwu pasti kenal. Tapi harusnya kaum lain mungkin ada yang belum kenal. Boleh kenalan dulu. Perkenalan singkatnya boleh kasih kayak nama panggilannya, sudah bergabung di GPD Antioquia sejak tahun berapa Tante Tabita? Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, selamat malam buat Antiokers. Perkenalkan, nama aku Tabita Prihatin Tina, biasa dipanggil Tabita. Ada juga yang memanggilnya Bita. Kalau untuk bergabung di Antioquia udah berapa lama ya? Dari 2014. 2014, Tante? Iya.
Kalau sebelum bergabung sih sebenarnya aku waktu pertama kali datang ke Jakarta nih, itu aku udah mencari-cari gereja itu pertama ketemu di Antioquia itu. Cuman karena waktu itu aku tinggal di Kemang nih, karena baru datang di Jakarta, kalau aku ke Pancoran masih bingung ya, untuk jalan gitu masih bingung. Waktu aku lihat ke gereja itu malam-malam ya, itu kalau nggak salah itu lagi ada kaum muda, ada acara atau habis ibadah gitu ya. Waktu itu aku tanya kalau daerah Kemang yang dekat mana. Nah, aku dikasih tahu di Horeb ya, di tempat Pak Sony gitu. Pertama di situ, akhirnya karena di Pak Sony itu nggak ada ibadah pagi, adanya sore ya, cuman adanya sore. Akhirnya saya cari lagi nih yang ada ibadah pagi. Kebetulan aku ingat yang gereja yang pernah aku datangi itu, aku ke situ dari tahun 2014. Dan masih setia sampai sekarang ya. Amin. Karena kenapa setia? Aku merasa di situ itu welcome banget ya. Aku merasa diterima banget. Aku udah masuk ke gereja itu, udah aku coba gereja macam-macam. Misalnya Antioquia ya. Iya. Dan saya lihat, gimana? Ternyata di situ itu benar-benar aku diterima banget gitu. Jadinya nyaman gitu. Salah satunya di kaum wanita ya, luar biasa ya, aktif banget kayaknya ya. Karena itu di kaum wanita hobi aku cekrek-cekrek bisa tersalurkan. Soalnya kalau Antioquia kan ibu-ibunya doyan foto, jadi kalau nggak ada fotografernya kurang gitu. Tapi jangan salah, bapak-bapak juga suka loh. Oh iya, tapi kan bapak kan nggak foto di kaum wanita. Ya, tapi tetap setia Tante di Antioquia. Pasti banyak orang, ya apalagi dari Antioquia Creative Talk ini semakin banyak kenal Tante Tabita, pasti banyak banget yang pengen ngobrol juga dengan Tante Tabita dan terus menjadi berkat ya Tante Tabita. Amin. Amin. Tante Tabita, saya pastinya kita masih dalam suasana yang ya memang udah masuk namanya tahapnya PSBB transisi, tapi sebelumnya kan kita sempat ngalami juga PSBB tuh. Jadi saya masih menganggap bahwa ini adalah sebuah fase kita untuk masih jaga jarak, masih pembatasan diri lah ya, yang tidak terlalu banyak beraktivitas. Kalau kita ngomongin dampaknya dari PSBB, COVID-19 ini, pasti semua kalangan masyarakat terkena dampaknya, Tante Tabita. Kemarin kita juga udah sempat sharing bareng tuh adik-adik remaja, Tante Tabita. Dan mereka juga terkena dampaknya. Harus semua. Iya, semua harus lapisan masyarakat kena. Semua kena, harus sekolah online gitu. Jadi ya udah ngobrol juga dengan guru, mereka pola mengajar mereka juga harus berubah. Nah, kalau dari Tante Tabita sendiri, aku pengen tahu dan Antioquers juga pengen tahu apa sih yang Tante alami yang bisa di-sharing bagian dampak dari masa pandemi ini. Mungkin boleh diceritakan ke Antioquers bekerja dari mana dulu gitu, terus apa yang dialamin gitu selama bekerja di masa transisi ini. Boleh silakan Tante Tabita. Kalau untuk bekerja, aku kebetulan kerjanya di lembaga survei dan itu lembaga yang istilahnya bukan karyawan tetap ya. Aku freelance, jadinya tergantung dari proyek-proyek yang kita pegang. Dengan adanya pandemi kemarin itu, jujur nih sangat-sangat merasakan dampaknya. Pertama waktu itu bulan Februari pertengahan itu ada salah satu proyek kami yang di hold karena klien kita kebetulan dari Taipei nggak bisa masuk ke Indonesia gitu. Pertama sih waktu itu kita belum begitu panik ya karena udah sering lah ada job yang di hall gitu ya, paling seminggu, 2 minggu gitu. Jadinya kita waktu itu nggak begitu panik banget, nanti juga paling akhirnya jalan gitu ya. Tapi kok kemari-kemari akhirnya sampai bulan Maret itu harus total kan ya, kantor nggak bisa buka, harus PSBB dan sebagainya. Nah,
saat itulah kita baru merasakan, karena kita freelance ya. Jadi kalau kita nggak kerja, kita nggak ada project, ya otomatis kita nggak ada pemasukan kan. Nah itu sangat-sangat kami rasakan banget ya, karena kan istilahnya mungkin kita nggak kalau kasarnya kita nggak cuma ya, kita ada yang terus kita biayain, apalagi aku istilahnya single parent, punya anak, itu masih ada bayaran kos-kosan dan sebagainya. Itu aduh sangat-sangat berdampak sekali, dan memang waktu itu jadi bingung juga ya, kita nggak tahu sampai separah ini tuh, kita nggak tahu gitu, sampai bingung harus seperti apa. Karena memang kita setiap hari harus ada kan ya, harus meskipun waktu itu masih adalah 1-2 teman yang istilahnya membantu gitu. Tapi kalau untuk kos-kosan, misalnya yang paling berat kita kos-kosan ya, kita kan nggak bisa, istilahnya nggak bisa ditunda sama sekali, itu nggak bisa. Sementara yang punya di sini itu juga kalau nagih udah kayak, mungkin dibilang udah kayak debt collector. Dan bulan Maret itu sama sekali istilahnya serupiah pun tuh kita nggak ada, karena kita memang nggak ada pekerjaannya. Jadi dari mulai bulan Februari itu aku udah nggak bisa bayar kos-kosan dari mulai bulan Februari itu, karena bulan Februari minggu kedua itu kan semua proyek kita udah ditutup, udah di hold semua, nggak ada sama sekali proyek. Nah bulan Februari terus terang kan memang nggak ada pemasukan, kita bingung gimana caranya gitu ya. Aku sih mau punya saudara yang, karena menurut aku itu mampu lah ya, bisa aku istilahnya aku untuk mengeluh itu bisa gitu. Tapi karena kita udah nggak seiman gitu, karena kita beda iman, aku memang jarang sih loh ke kakak aku yang di Kemang, meskipun dia kalau aku mengeluh itu hanya akan nambahin sakit hati ya, karena memang dari waktu aku mau ikut Tuhan itu banyak pertentangan ya, keluarga nggak ada yang istilahnya setuju, itu nggak ada. Jadinya aku seperti dibuang gitu. Jadinya mau nggak mau ya, apapun yang terjadi dengan aku harus bisa berdiri sendiri gitu. Nggak bisa mengeluh ke saudara, itu nggak bisa gitu. Tapi puji Tuhan aku berada di Antioquia di tengah ibu-ibu yang luar biasa sangat sayang sama aku. Mereka sangat support dalam segala hal. Itu yang buat aku semakin kuat ya. Ada aja setiap hari itu ibu-ibu yang WA atau telepon atau apa gitu ya, tanya kondisi aku, ya pokoknya perhatian deh. Aku merasa meskipun aku kehilangan saudara, ya mungkin aku kehilangan saudara sekandung itu 3 orang, tapi aku menemukan saudara yang banyak sekali di ibu-ibu Antioquia, banyak sekali. Nah, saat yang paling emang gimana ya, bingung apa yang harus dilakukan gitu ya. Cuman memang puji Tuhan aku masih bisa tertawa ya, meskipun sebenarnya bingung ya, tapi orang-orang nggak tahu aku bingung seperti apa gitu, nggak tahu. Nah saat bulan Februari harusnya kan aku bayar kos-kosan itu tiap tanggal antara 12-15 gitu. Terakhir itu aku udah ditagih. Kemudian aku mencoba, ada salah satu yang nggak perlu aku sebutin ya, yang menurut aku itu dia bisa lah membantu aku gitu ya. Aku beranikan diri untuk minta tolong. Sebelumnya sih aku juga sudah tanya Tuhan, bener gak ini jalan aku gitu ya. Dan gak sih aku jalan minta tolong ke ibu ini gitu. Akhirnya aku beranikan diri
itu aku butuh waktu 3 hari ya, aku untuk nimbang-nimbang, berani nggak gitu ya. Akhirnya aku coba beranikan diri, aku cerita kondisi aku bla 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 gini, aku cerita itu udah Maret pertengahan gitu. Jadinya aku udah masuk, harus 2 bulan bayar kos-kosan itu, aku udah masuk 2 bulan. Akhirnya aku memberanikan diri untuk WA beliau ya, karena beliau bisa menolong aku. Tapi ternyata sampai berapa hari itu aku lihat WA aku tuh nggak dibaca-baca gitu, sampai hari seminggu kemudian aku lihat sih udah checklist biru semua gitu, tapi nggak ada respon. Kalau secara manusia rasanya kecewa aku ya, tapi aku selalu gini, kecewa itu cara Tuhan bicara dengan aku. Kalau Tuhan sediakan yang lebih baik, aku pasti, setiap aku kecewa, aku tutupin rasa kecewa aku sendiri seperti itu. Dan setiap apa yang aku rasakan setiap hari itu, sebenarnya ya mungkin kalau ibu-ibu udah paham, aku tiap pagi itu nge-share inspirasi pagi ya. Sebenarnya sih itu untuk motivasi aku sendiri. Jadinya setiap aku ada kejadian apa, aku harus seperti ini. Itu akhirnya aku ya, pasti Tuhan sediakan kok yang lebih baik gitu. Akhirnya aku ada salah satu sahabat juga, aku cerita curhat bla 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 seperti ini, coba deh Bu ke sini itu. Akhirnya aku coba ke ibu ini, puji Tuhan beliau ini nggak tanya apapun, langsung aku ditransfer. Dan puji Tuhan bulan Maret itu aku bisa bayar 1 bulan. Jadi untuk bulan Februari. Jadi untuk untuk Maret dan April itu aku belum bisa bayar lagi. Nah, puji Tuhan juga di sini ini kita satu kos-kosan ini kompak ya, karena kita kan perantauan semua. Kalau misalnya ada berkat, kita dibagi-bagi gitu. Nah, akhirnya masuk bulan kedua, bulan April, berarti kan tuh kos-kosanku udah numpuk 2 bulan lagi ya. Aku nggak mungkin pinjam ke ibu ini lagi, aku nggak mungkin. Kemudian ada salah satu ibu juga dari Antioquia yang sebenarnya aku nggak begitu dekat dengan beliau ini, aku nggak begitu dekat ya. Tapi dia tiba-tiba aja WA aku, tanya, Kak gimana bla 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 seperti itu. Aku kaget. Dia setiap hari nanya, setiap hari gimana seperti itu. Pokoknya bantu doa, dia selalu ngasih aku support. Sampai akhirnya waktu itu Ibu Gembala WA aku untuk mendapatkan sembako itu ya, yang dari gubernur apa-apa itu ya, persyaratannya harus pakai kakak. Nah, kebetulan kakak aku itu, aku ikut di kakakku Kemang gitu. Nah, karena persyaratannya seperti itu, aku cobalah datang ke kakakku yang di Kemang. Aku mau pinjem untuk fotokopi, aku sampein sih bla 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 gitu, kalau mau untuk ini. Aku juga cerita kebetulan karena dia lagi, aku lihat moodnya lagi bagus, aku sampein lah kalau Mbak aku kos-kosan udah nunggak nih sekian gitu, boleh nggak aku pinjem gitu. Tapi jawaban kakakku itu ya sebenarnya sih aku udah hafal pasti jawaban dia seperti itu ya. Dia selalu jawabnya gini, kan kata kamu Tuhanmu kaya gitu. Selalu dia setiap aku ngeluh gitu, minta aja ke Tuhanmu. Aku sih saat itu nggak berani jawab, nggak berani apa. Aku langsung pulang karena pinjam kakak aku juga nggak boleh. Dia merasa dipermalukan gitu. Ya udah. Nah itu udah April udah akhir ya. Udah akhir dan aku udah dapet istilahnya
ultimatum ya dari yang punya kos itu, kalau akhir bulan April itu aku harus lunas 2 bulan tuh. Nah, temen yang tadi aku sebenarnya nggak begitu deket tapi ini jadi deket, dia selalu support aku, pokoknya percaya Kak, pasti nanti ada kok, pasti Tuhan bantu. Dan malam aku kurang waktu 3 hari, kakakku ini nelpon aku, dia nawarin, aku mau kok istilahnya bayarin kos kamu, nyukupin semua kebutuhan kamu, pokoknya semua kebutuhanmu gak akan kekurangan, aku cukupin, tapi dengan satu syarat. Dia bilang itu, aku harus balik ke keyakinanku yang dulu. Itu kan suatu syarat yang cukup berat sekali ya, karena ketika aku mengikut Tuhan aja, aku harus kehilangan semuanya. Aku harus kehilangan anak-anakku jauh. Aku waktu itu aja kehilangan anakku, nggak ada komunikasi dengan anakku itu hampir 5 tahun. Aku baru ditemukan lagi dengan anakku, itu pun karena kondisi anakku yang kecil itu kecelakaan dan dokter mengatakan ini hanya mujizat. Akhirnya aku baru dihubungin keluarga, aku bisa datang. Tuh, puji Tuhan anakku terselamatkan. Nah, kakakku seperti itu, ngasih pilihan seperti itu. Aku bingung ya, karena duit 2 juta bukan kecil ya. Kondisi seperti itu rasanya semua orang pasti dalam kesulitan ya. Mau pinjam siapa, bingung ya. Aku ya hanya pasrah aja. Aku tahu kok Tuhan gak akan permalukan aku gitu. Meski waktu itu aku sempat bingung antara memilih kakakku atau memilih Tuhan. Aku malam-malam itu, aku semalam sampai pagi aku nggak bisa tidur karena aku bingung untuk memilihkan yang mana. Aku nggak bisa tidur. Akhirnya jam 8:30 pagi, kakakku tuh nelpon aku lagi. Gimana keputusanmu gitu? Dan aku nggak ngerti, pada pagi itu aku masih bingung. Aku masih kayaknya aku belum menemukan jawaban gitu. Tapi begitu kakakku tanya gitu 8:30 pagi itu, aku itu langsung jawabnya, nggak usah Mbak. Aku langsung yang jawab gitu, nggak usah Mbak. Aku udah nyaman kok dengan keyakinanku sekarang. Gitu. Kakakku masih ini lagi. Terus nanti kamu yang bayar kos-kosan tiap apa? Kamu nggak kerja bla 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 seperti itu. Kan udah aku sampein Mbak, Tuhanku kaya kok, aku pasti nanti akan disediain. Ya sudah, terserah, kakakku jawab itu. Ya sudah, terserah, kalau kamu nggak bisa diatur, nggak bisa di ini, terserah, jangan ngeluh apapun lagi ke aku. Aku iya, oke, Mbak. Aku insya Allah deh, aku nggak akan ngerepotin kamu lagi. Aku jawabnya gitu. Dan setelah itu, aku kayak apa ya? Kalau orang Jawa itu apa ya, diem sendiri, nggak bisa ngomong gitu loh. Aku ada sih rasa bingung gitu, tetap ada, aku bingung itu tetap ada, meskipun mungkin secara fisik sih aku kayak nggak punya masalah ya, masih ketawa ke TV dengan teman-teman kos juga, masih ketawa ke TV, teman kantor juga kalau pada video call masih ketawa ke TV gitu. Jadi mereka nggak ngerti gimana sebenarnya dalam pikiran aku gitu. Nah itu hari terakhir, besok itu aku harus bayar. Itu hari terakhir. Aku hanya, Tuhan, aku percaya Tuhan gak akan permalukan aku. Aku cuma pegang itu aja. Tuhan, aku gak akan permalukan aku. Cuma satu itu yang aku pegang. Dan akhirnya aku ngobrol-ngobrol dengan teman ini lagi. Aku sampein kalau kakak aku memberikan pilihan yang seperti ini, tapi puji Tuhan Kak, aku nggak bisa terima. Beliau menguatkan, pokoknya percaya Kak, pasti nanti ada kok jalan. Dan puji Tuhan, malam-malam itu ada salah satu juga telepon aku,
yang langsung tanya tentang kos-kosan dan minta nomor rekening. Itu benar-benar mujizat bagi aku, karena itu hari terakhir. Besok itu aku harus bayar 2 juta. Akhirnya malam itu beliau sudah hantar dan aku juga sudah langsung bayar. Aku langsung bayarkan. Itulah yang aku benar-benar merasa keputusanku untuk memilih Tuhan itu aku nggak salah. Aku nggak bisa bayangin seandainya waktu itu aku terpengaruh dengan kakakku itu apa gitu. Aku nggak bisa bayangin. Sementara untuk keseharian, puji Tuhan di sini kan kita ya karena kita perantauan semua nggak bisa pulang. Ya kita kayak apa ya? Kita kayak di pengungsian gitu. Jadinya ya makan bareng-bareng, masak bareng-bareng seperti itu. Sampai hari ini, sampai kemarin untuk 2 bulan pertama kita udah selesai ya. Untuk 2 bulan pertama berjalan lagi, Maret, April, akhirnya ke Mei, ke Juni berjalan lagi. Itu aku pusing lagi, dari mana lagi nih? Sementara kita kemarin istilahnya kita jualan makanan gitu ya, tapi kan nggak bisa lah hasilnya untuk bayar kos-kosan itu nggak akan bisa gitu. Tapi kembali aku percaya Tuhan nggak akan permalukan aku. Yes. Tuhan nggak akan permalukan aku. Aku percaya kalau kemarin Tuhan tolong aku, pasti sekarang Tuhan juga tolong aku. Dan untuk yang terakhir itu, kalau kemarin aku masih bingung gini ya, mau pinjam siapa, aku masih ada gitu. Tapi untuk 2 bulan terakhir aku benar-benar berserah. Aku udah, Tuhan aku nggak mau gitu. Aku nggak mau istilahnya aku ngomong pinjam ke ini, akhirnya istilahnya nggak direspon. Daripada aku secara manusia aku sakit hati, aku kecewa, Tuhan aku nggak mau, udah aku diem gitu. Dan puji Tuhan ada sahabat juga yang ngobrol-ngobrol, dia nge-share sesuatu gitu yang itu sangat mengena banget gitu ya buat aku. Aku japri lah ke dia, ini bagus banget nih untuk aku bla bla bla. Akhirnya cerita aku jadi curhat ya, ke beliau, tanpa aku minta dan apa-apa. Beliau minta aku datang ke rumah beliau, ayo ke rumah aku gitu. Aku juga nggak ngerti maksud beliau apa, akhirnya aku datang aja. Aku datang ke beliau dan ternyata ada berkat untuk beliau. Ini deh terserah mau dipakai apa gitu. Puji Tuhan, dari berkat-berkat itu aku kumpulkan sampai akhirnya ada lagi orang yang benar-benar luar biasa. Pertolongan Tuhan itu ajaib dan datangnya itu benar-benar bukan yang enggak kita duga-duga gitu ya. Dan kadang aku sendiri merasa aku salah ya, kadang salah menilai maksudnya ya, kadang merasa melihat dia bisa bantu aku, tapi ternyata justru yang menolong aku itu yang istilahnya bukannya nggak masuk dalam perhitungan ya, kayaknya aku nggak, kondisinya itu sama gitu loh, kayaknya aku nggak mungkin minta tolong dia gitu loh, kayaknya gitu. Tapi ternyata luar biasa ya, itu benar-benar ketika beliau berdua datang ke kos aku itu untuk mengantarkan berkat, itu benar-benar Tuhan kok tuh benar-benar baik banget. Selalu pertolongan Tuhan itu untuk aku ya, itu tepat pada waktunya. Nggak pernah terlambat, nggak pernah kecepatan. Selalu setiap aku istilahnya last time ya, setiap misalnya besok ini terakhir gitu, pasti Tuhan sudah kumpulkan. Itu yang
menurut aku luar biasa. Dan pandemi ini yang bisa aku ambil ya dari untuk pembelajaran itu, kita akhirnya tahu ya mana sahabat, mana teman, mana saudara. Itu akhirnya kita tahu. Yang mungkin saudara sekandung mungkin bisa jadi orang lain, yang orang lain mungkin bisa lebih dari saudara sekandung. Itu yang aku ambil hikmahnya. Dan yang penting aku berserah aja, meskipun istilahnya aku sendiri ya, aku nggak ada di sini, di kosan juga aku sendiri, nggak, maksudnya sendiri itu dalam iman ya, nggak ada yang sama gitu. Tapi ya puji Tuhan, sebisa-bisa aku mungkin ya membawa diri aku sehingga aku merasa nyaman di sini, seperti itu. Kalau di kantor sih mereka melihatnya itu aku nggak punya masalah ya, karena aku selalu aku tertawa dan aku nggak pernah bercerita ke teman-teman kantor aku itu istilahnya tentang kesulitan aku itu, aku nggak pernah bercerita. Aku bercerita itu hanya dengan ibu-ibu KW aja, deket-deket aku. Kalau dengan beliau-beliau ini nggak ada yang aku tutupin, nggak ada yang aku tutupin, apapun aku ceritakan ke beliau, karena aku nggak ingin nanti mereka menyalahkan aku gitu. Nah, kamu sih salah milih, kamu sih ini. Nah, aku jadinya nggak mau bercerita seperti itu, aku nggak mau. Jadi aku hanya ingin cerita itu yang baik-baik aja. Aku nggak mau aku hidup kesulitan, aku hidup seperti ini, aku nggak mau. Makanya aku mencoba membawa diri aku itu seolah-olah aku nggak ada masalah gitu. Ya meskipun ada masalah, tapi aku percaya Tuhan pasti akan tolong aku, karena aku nggak cuma sekali dua kali ditolong Tuhan. Itu nggak cuma sekali dua kali, udah berkali-kali, dan Tuhan selalu menolong aku, nggak pernah meninggalkan aku. Dan aku selalu ingat pesan dari Bapak Gembala aku yang dulu kasih aku. Dia selalu bilang seperti ini, ikut Tuhan itu seperti pohon gitu ya. Jadi semakin pohon itu tinggi, dia akan mendapatkan tiupan angin itu semakin kencang gitu. Nah, itu sama halnya, semakin kamu ikut Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, jangan berpikir hidup kamu akan enak, akan banyak ujian, akan banyak cobaan. Itu yang selalu aku ingat kata-kata dari Pak Daryadi. Jadi setiap aku istilahnya ada ujian, ada cobaan, aku kadang gini, pernah juga kok seperti ini ya, aku pernah. Tapi aku kembali ingat pesan Pak Daryadi itu ya, iya ya, aku kan ini ujian, karena aku semakin dekat, aku seperti pohon, semakin angin tiup itu semakin kencang. Nah, semakin kamu diuji Tuhan, kamu harus semakin kuat. Seperti pohon itu, kalau akarnya dia kuat, dia nggak akan rubuh, nggak akan tumbang, biarpun ada angin sekencang apapun, dia selalu menang. Jadi kamu iman kamu harus kuat, harus kamu mainkan seperti akar pohon. Jadi kalau kamu ada ujian, ada apa-apa, harus kuat dan nggak akan boleh menembangkan. Itu yang selalu aku pegang. Kalau mau pakai analogi pohon, Tante, terus tumbuh ya, sampai berbuah, baru kita bisa nikmatin itu. Iya, benar. Dan saya rasa Tante mendapatkan buah di masa pandemi ini. Dan buah itu nggak cuma satu, buah itu banyak. Dan Tante kasih itu ke setiap semua orang supaya boleh mereka merasakan rasa buah itu. Tante itu sungguh nyata, Tante, sungguh luar biasa. Karena
saya ambil perkataan tante yang bilang bukan cuma tidak pernah terlambat, tadi tidak pernah kecepatan. Kadang-kadang Iya, orang itu benar. ngerasa ikut Tuhan itu memang tidak enak, tapi tidak apa ya, tidak nggak segitu enaknya gitu. Padahal bukan kita yang menentukan waktunya sebenarnya. Iya, benar. Bukan kita Waktu yang menentukan. Tuhan tuh yang terbaik kan? Amin, itu benar tante. Nggak ada yang bisa tahu waktu Tuhan, nggak ada apa. Tapi ketika Benar. waktunya itu datang, itu yang terbaik, itu yang luar biasa. Tante, saya tadi banyak kisah tadi yang kita bisa ambil tentang ujian, tentang keyakinan dan sebagainya. Mungkin saya nggak akan banyak bahas di situ karena saya tahu betapa beban gitu ketika kita dihadapkan, toh itu keyakinan lama kita. Iya. Dan ya udahlah, kenapa gitu? Karena saya lagi butuh gitu. Tapi itu tadi, semakin banyak terpaan angin datang, semakin kita kuat. Dan tante sudah mencoba untuk menahan itu, akarnya sudah cukup kuat dan sangat kuat. Tante tadi dalam menghadapi terpaan angin itu, tante tadi melakukan banyak hal. Tadi seperti katanya ada jualan dengan teman-teman kosnya dan sebagainya. Iya. Mungkin itu, atau mungkin ada beberapa usaha lain yang mungkin dilakukan. Mungkin bisa di-share nggak sih tante? Apa aja yang selama masa PSBB, masa pandemi ini yang coba dilakukan oleh tante atau mungkin dengan teman-teman yang lain untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari? Selama pandemi itu yang aku bilang ya, banyak sebenarnya hikmah juga yang kita ambil ya. Untuk diri aku sendiri, aku itu biarpun aku ibu rumah tangga ya, aku itu nggak bisa masak apapun. Karena dari aku mulai kuliah aja aku sambil kerja ya, jadinya aku nggak tahu dapur. Ketika aku menikah pun juga aku masih kerja, ada pembantu, jadinya aku sama sekali nggak tahu dapur. Mungkin aku bisanya itu masak Indomie, masak air seperti itu ya. Tapi dengan adanya kemarin masa pandemi itu, dan kebetulan saat itu bulan puasa ya, saat itu bulan puasa, kita bingung nih karena kita semua nggak dapat penghasilan kan, dari mana nih. Akhirnya kita punya gabung berapa yang kita dana berapa gitu, saweran lah. Akhirnya kita jualan gorengan seperti itu ya, misalnya si A bikin apa, si B bisanya bikin apa gitu. Nah, berhubung aku ini yang nggak bisa bikin apa-apa, akhirnya akulah yang jaga warung istilahnya gitu. Jadinya mereka yang pada masak-masak, aku yang nungguin gitu. Nah, selain itu kemarin kan dari aku tuh kan suka makan, kalau puasa itu kan ada, kalau orang Betawi lisan kolang-kaling gitu ya. Nah, aku coba cari ini di Google gitu, aku coba bikin. Nah, kebetulan nih sama Bu Mercy di rusun dia ya, itu ada yang jual gitu. Nah, aku tanyalah ke Bu Mercy ini, harga berapa seberapa. Aku dikasih tahu Bu Mercy ada tempatnya sekian, harganya sekian. Nah, aku coba dengan dari YouTube ya, karena aku memang benar-benar nggak bisa masak. Akhirnya aku coba bikin itu, dan karena kemarin tuh kan semuanya jadi serba online ya. Grup kantor itu boleh dibilang jadi mall ya, karena kita jadi apapun dijual di grup itu, apapun itu mereka teman-teman kantor itu berjualan. Akhirnya aku ikut-ikutan lah di situ. Aku bikin kolang-kaling itu, aku nge-share gorengan itu, dan itulah yang bisa kita pakai untuk istilahnya kita makan sehari-hari lah ya itu. Nah, kebetulan juga sebelum pandemi itu aku kan sempat pulang ya untuk kemarin anakku wisuda itu. Nah, pas aku pulang balik ke sini itu kebetulan aku bawa beberapa potong daster batik-batik gitu ya. Kebetulan aku beberapa bawa itu, dan itu aku titipkan Kak Oot. Itu aku titipkan Kak Oot, di bawah Kak Oot ada beberapa, dan
puji Tuhan di tengah-tengah itu mungkin seminggu atau berapa gitu KO WA aku, Dit, ini udah laku sekian, aku transfer ya, gitu itu. Aku ya ampun Tuhan, puji Tuhan. Padahal kemarin tuh bawa daster itu aku nggak kepikiran untuk dijual sebenarnya ya. Sebenarnya aku nggak kepikiran dijual gitu, tapi aku ngobrol-ngobrol, udah sini aku bawa, aku jualin. Nah, itu semua kan rencana Tuhan, kita nggak ngerti ya. Nah, gitu. betul. Rencana Tuhan, kenapa waktu itu aku bisa beli, untuk apa aku beli daster sebanyak itu gitu loh. Dan ternyata itu Tuhan siapkan untuk aku tabungan di masa pandemi ini ya. Jadi dari situ aku bisa sedikit-sedikit untuk keseharian. Terus ya yang penting aku syukurin ibu-ibu di KW itu benar-benar banyak banget support aku. Enggak cuma 1-2 ibu, semuanya bantu aku. Jadi aku nggak bisa sebutin satu persatu. Dan banyak banget, dan bantuan mereka itu meskipun itu hanya doa, untuk aku itu berharga banget gitu. Mereka kan doa dengan seperti Ibu Lady, karena kalau di KW itu kan kita ada 4 nama ya yang harus kita doain, dan kebetulan nama aku itu dipegang Bu Lady. Aku juga japri ke Ibu Lady ya, Bu aku doain ya Bu, kondisi aku seperti ini Bu Lady. Ya Bit, pokoknya tenang gini. Nah seperti itu. Tapi itu karena untuk pas puasa ya. Nah setelah puasa kita kan masih belum beraktivitas ya, kita nggak mungkin jualan seperti itu, kita nggak bisa, karena itu kan mereka butuhkan kalau cuman kalau namanya orang puasa itu apa gitu untuk buka puasa. Jadi kita untuk masa pandemi kemarin ya untungnya aja berbarengan dengan puasa, jadi kita bisa berjualan seperti itu. Kalau sekarang kita belum tahu lagi ya. Kalau aku sih kemarin udah ada beberapa project udah ada kebetulan, cuman ya karena jobnya masih sedikit, jadinya biasanya satu project kita kerjain 4 atau 3 orang. Sekarang bisa satu project itu dikerjain 10 orang seperti itu. Dan yang buat sedih barusan kemarin, dan kalau di Rayon Pasar Minggu mungkin sudah baca ya, di Tebet kan ada yang positif ya. Jadi kantor aku kembali ditutup karena satu RW, jadinya di karantina wilayah. Mulai Senin kemarin tuh kantor nggak bisa aktif lagi. Seperti itu. Tapi aku percaya Tuhan sudah siapkan yang lain. Amin. Dan dia terus buktikan ya Tante ya. Amin, pasti. Pertemanan tadi di kaum wanita. Nanti saya akan bahas mungkin sedikit ya. Tapi saya mau saya mau infokan juga ke orang-orang di luar sana, kepada Antiochers, bahwa that's what happened in kaum wanita Antioquia gitu. Orang-orang itu banyak berpikir bahwa wadah-wadah itu hanya sebagai ibadah datang pulang, sudah itu saja. Tapi seperti yang Tante Tabita bilang, wadah kaum wanita bukan hanya tempat untuk ibadah saja. Tempat ya memang kita pentingnya ya kita fokusnya memang penyembahan kita kepada Tuhan, tapi ada banyak positif lagi yang kita dapatkan di kaum wanita. Pertemanan, saling menguatkan, saling menjadi berkat, ketawa-ketawa, entertainment untuk kita gitu. Jadi buat kaum wanita yang di luar sana yang belum join di kaum wanita, yuk mari. Nanti dapat foto gratis dari Tante Tabita pokoknya. Jamin itu ya Tante ya. Sebenarnya amin. Sebenarnya kalau kita datang di KW itu luar biasa, banyak sekali berkat yang kita dapat. Aku aja nih ya, setiap hari Jumat itu meskipun aku ada pelaksanaan proyek ya, aku bilang sih tugas negara aku kalau ngomong ya. Aku pasti kalau bisa aku tuker. Aku sayang banget kalau aku melewatkan, aku nggak ikut
ibadah itu aku benar-benar sayang banget gitu. Jadinya kalau aku ada tugas negara, ada jamnya yang bisa aku tuker gitu, aku tuker. Kalau yang kadang kalau yang kantor dulu itu memang kalau sekarang sih orang-orang kantor udah pada hafal ya. Kalau aku Jumat itu pasti ada ibadah gitu. Aku pasti kalau nggak ada pagi ya udah aku langsung ibadah aja. Kalau ada ya paling absen dulu ke kantor gitu. Orang-orang kantor tahu ya Tante ya? Orang-orang kantor tahu ya? Wah. Tahu. Jam Mungkin kantor 11. itu kantor itu kalau nyebut aku itu apa ya? Dia kalau ya sebenarnya sih aku bukan sok suci sih, bukan ya. Cuman aku nggak mau, kalau memang aku mau ibadah ya aku ibadah, yes, gitu. Betul. Aku nggak mau istilahnya aku mau ibadah tapi aku malu ngakui aku nggak. Kalau aku justru merasa bangga gitu kalau aku pamit gitu ya. Aku mau keluar dulu ya, aku mau ibadah. Aku kalau ngomong kata ibadah gitu kayaknya aku merasa apa ya, bangga banget gitu loh di tengah-tengah sementara banyak orang yang malu juga kan mengakui. Di kantor aku itu yang seiman dengan kita itu cuman ada 10 orang. Makanya kalau aku dari kantor misalnya kalau Kamis ibadah doa itu kan aku suka ikut juga ya. Kalau ke Uber itu juga kadang di kantor ini ada pertanyaan gini, bukannya orang Kristen itu kalau ibadah hari Minggu aja, kok kamu setiap hari gitu? Karena kan pernah dulu itu ada saat itu pemahaman Alkitab ya, kalau hari Selasa kalau nggak salah hari Selasa itu kan aku suka ikut juga itu ya. Kok kamu setiap hari? Nah aku kadang jawabnya gini, emang setiap hari itu ada, aku jelasin lah kalau hari ini, hari ini. Oh gitu ya, aku pikir cuman hari Minggu aja gitu. Jadi kalau kantor tuh sekarang udah hafal lah jadwal aku tuh udah hafal. Dan baru tadi besok Jumat itu kebetulan kita ada job juga nih, tapi online ya, tentang TikTok gitu. Nah supervisor tuh minta ketemuan besok hari Jumat. Hari Jumat besok kita ketemuan. Hari Jumat kan ada ibadah juga ya wanita meskipun itu online gitu. Aku udah langsung izin dulu, aku nggak bisa ya Mbak, aku ya. Oh sorry ya, lu kan ibadah. Nah kan tahu, udah terus gimana? Tadi dulu deh, nanti kalau bisa aku undur Sabtu kalau teman-teman mau. Tapi aku jawabnya jangan cuma tergantung aku loh Mbak, aku gitu. Kalau teman mau kumpulnya Jumat ya monggo-monggo aja, aku nanti nyusul nggak apa-apa. Nah nanti dia sih ya udah gampang lah, biar seru Sabtu aja ya, terserah aja. Cuman kalau Jumat aku nggak bisa gitu, atau Minggu aku juga nggak bisa Mbak, aku gitu. Ya kan gereja itu yang pertama ya. Iya yang pertama. Makanya untuk ibu-ibu nih yang belum ikut KW, ayo datang gitu. Iya dong, harus ya ikut kan? dong. Kalau untuk waktu aku bukannya ini ya, aku yang kerja aja aku bisa nyisihin waktu loh. Masa ibu-ibu yang istilahnya cuman ibu rumah tangga nggak bisa, itu nggak mungkin, pasti bisa. Kalau ada niat pasti ada jalan. Amin. Mungkin masih menimbang-nimbang Tante. Kedepannya mungkin pasti ikut. Saya percaya itu. Tante Tabita. Ibu tuh nimbang badan tuh Mas biasanya. Oh, ibu-ibu bukan saya. Nimbang badan nih udah beratnya nambah berapa? Ibu-ibu bukan saya, please. Saya penyebar kebaikan. Bukan Ibu Tabita. Tante, dari yang Tante ceritakan tadi, pembelajaran Tante banyak juga yang bisa diambil. Tapi mungkin kalau boleh ya, dari saya kasih kesempatan Tante boleh kasih satu semacam poin penting bahwa pembelajaran yang saya dapat itu seperti ini dari pengalaman pandemi kemarin gitu Tante. Boleh di-share mungkin. Yang penting itu kalau pengalaman dari pandemi ini ya, menurut aku nih yang penting kita percaya aja, apapun yang akan terjadi itu nggak mungkin
Tuhan meninggalkan kita itu nggak mungkin. Kita harus percaya aja. Karena kepercayaan itu kalau kita percaya itu menurut aku nih kita akan berada dalam damai sejahtera itu kalau percaya. Tapi kalau dia nggak percaya, ada rasa takut, itu sepertinya kayak Tuhan kok kayak kita nggak percaya dengan Tuhan, jadinya mungkin Tuhan juga enggan ya untuk menolong. Kamu aja nggak percaya aku gimana? Itu menurut aku ya, menurut aku. Jadinya yang penting kita yakin dan percaya aja kalau Tuhan itu nggak akan mungkin meninggalkan kita, itu nggak mungkin. Dan aku selalu berpegang di Yesaya 41:10 kalau nggak salah ya. Janganlah takut, aku akan menyertai kamu. Itu yang selalu aku pegang. Jadi Tuhan sendiri kan udah berkata ya, udah berfirman, jangan takut, aku akan menyertai kamu. Jadi aku percaya dalam kondisi apapun Tuhan nggak akan meninggalkan aku, dan yang aku bilang tadi, Tuhan nggak akan permalukan aku. Yang penting itu kita percaya, karena kalau kita tidak percaya nggak mungkin Tuhan nggak istilahnya akan menolong kita. Nggak mungkin seperti kita secara kalau misalnya kita temenan aja, kalau kita nggak percaya dengan teman kan dia juga nggak mau kan misalnya mau menolong kita. Nah pasti Tuhan juga seperti itu menurut aku ya. Pada intinya adalah iman kita pertanggungjawabkan. Kalau kita sudah berkata kita beriman, kita harus pakai iman kita sebaik mungkin. Tante Tabita, kita udah masuk ke sesi akhir. Saya mungkin minta kesediaan Tante Tabita, mungkin ada harapan yang ingin disampaikan ke depannya. Atau mungkin ada yang mau disampaikan ke Antiokers, boleh. Kirim salam juga boleh. Kamu wanita pasti menunggu salam-salammu. Yang mungkin bisa menguatkan Tante Antiokers di masa-masa pandemi ini. Silakan Tante. Apa ya, harapan aku sih, yang pertama aku ingin berterima kasih dulu kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala, ibu-ibu kaum wanita semuanya, yaitu atas perhatian, cinta kasih, doanya, dukungan, support apapun yang selama masa pandemi ini beliau-beliau ini berikan ke aku. Aku nggak akan sebutin satu persatu karena semuanya itu menolong aku. Dan aku nggak bisa balas karena aku percaya Tuhan sudah mencatat dan Tuhan yang akan balas. Dan satu lagi nih untuk ibu-ibu KW yang belum datang, sekali lagi nih yang belum datang untuk KW, ayo datang, dan Jumat silakan untuk ikut ibadah jam 11 siang. Ibadahnya di mana Tante? Kalau sementara ini kita masih online. Masih online di YouTube Antioquia ya? Di YouTube Antioquia, setiap jam 11 pagi. Ingat ya, Jumat kaum wanita jam 11 pagi. 11 pagi. Tante Tabita, terima kasih banyak untuk hari ini, luar biasa. Terima kasih Tante, semangat terus. Amin. Sehat, sukses selalu dimanapun berada, untuk pekerjaan, untuk apapun yang direncanakan, Tuhan pasti punya jalan. Terima kasih Tante, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, Antiokers, tadi kita sudah mendengarkan begitu banyak kesaksian yang luar biasa dari Ibu Tabita, Tante Tabita. Dan kalau misalnya mau review sedikit gitu, tadi ada sebuah kalimat yang cukup berkesan buat saya. Penyertaan Tuhan tidak pernah terlambat dan tidak pernah kecepatan. Terkadang kita merasa bahwa, iya memang tidak pernah terlambat sih, tapi kok ini kelihatannya terlalu terlambat gitu. Kita harus tahu bahwa waktu Tuhan ada yang terbaik. Mungkin kita ngerasa kalau misalnya belum datang, percayalah Tuhan sudah siapkan yang istimewa buat kita di suatu waktu. Kapan? Kita nggak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Tapi pasti buahnya sungguh luar biasa buat kita. Thank you Antiokers yang udah dengerin podcast ini. Kalau ada masukan ataupun usulan narasumber, boleh banget komen di bawah ya. And don't forget to like, share, and subscribe this channel dengan cara klik tombol subscribe di bawah. Dan juga bisa klik lonceng yang ada di bawah juga. Dan thank you juga buat pros kita Audio Unica yang udah setia menemani kita siaran, dan juga skrip kece yang luar biasa dibikin hari ini. Dan jangan lupa juga ada streaming doa di YouTube, Facebook, dan Instagram GPDI Antioquia Tebet.
Setiap Kamis pukul 6:30, Renungan Rohani Giat hadir setiap hari di Instagram GPDI Antioquia _Tebet ataupun Facebook GPDI Antioquia Tebet. Ibadah raya minggu kita GPDI Antioquia Tebet seperti biasa, pagi pukul 8 pagi, siang pukul 11 siang, dan juga ibadah ketiga pukul 5 sore. Dan semua ibadah dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Dan bagi jemaat yang dihimbau khusus ya, untuk sementara tetap beribadah di rumah dan dapat melakukannya secara online dengan mengikuti streaming melalui YouTube GPD Antioquia setiap minggu pukul 8 pagi. Dan X Antioquia Creative Talks, nah, hadir setiap Selasa, tapi mulai dari hari ini Antiokers, kita mau kabarin bahwa kita akan mulai setiap jam 8 malam. Jadi 8 pagi lagi, 8 pagi diubah jadi 8 malam. Jadi semoga dengan perubahan jadwal ini Antiokers juga bisa ya lebih bisa mengikuti premiernya, nggak terlalu pagi gitu. Jadi jam-jam malam mungkin sebelum tidur bisa mampir dulu di Antioquia Creative Talks gitu ya. Salam sehat selalu, ikuti peraturan pemerintah, tetap berdoa dan ikuti selalu informasi GPDI Antioquia melalui sosial media ataupun WhatsApp grup jemaat. Kalau gitu Zakti aku ini signing out. Thank you so much for listening. God bless you all and bye bye.